Halo, kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik bersama saya, Julianto Samosir. Kita masuk di musim penghujan, hal-hal yang perlu kita waspadai, khususnya buat tanaman cabai ya, itu biasanya akan muncul penyakit-penyakit yang baru. Nah, apa saja biasanya penyakitnya dan bagaimana cara mengantisipasinya dan mengatasinya? Jangan lupa simak terus dalam video ini. Ya, apabila curah hujan cukup tinggi, biasanya penyakit yang muncul yang pertama itu adalah daun kuning ya, atau daun tanaman kita itu menjadi kuning. Yang kedua ya, itu ada penyakit namanya Anthranoxa. Anthranoxa itu seperti jamur yang menginfeksi tanaman kita. Jadi itu juga yang mengakibatkan bisa busuk buah. Dan yang ketiga itu biasanya itu adalah serangan lalat buah ya. Serangan lalat buah ini nggak kalah bahaya juga sama serangan Anthranoxa tadi, karena mirip-mirip dia. Jadi langsung ke buahnya dia suntik ya, mampir ke buahnya. Ini buah apa saja itu mampir dan dia hinggap, dia suntik, terus apa itu namanya, akan ada seperti ulat di dalamnya, itu yang akan menjadikan busuk buah dan biasanya juga rontok ya. Membuat seperti parit kecil di bagian pinggir bedengan. Jadi waktu hujan air bisa turun ke dalamnya. Ini ternyata ada hama. Ini namanya hama uret ya, atau hama, kalau kami di Bali ini dibilang gayas ya. Nah, ini bahaya sekali nih. Ini bisa ya, ini bisa menghajar atau memangsa akar tanaman kita. Jadi ini harus dimusnahkan ini. Dulu saya pernah berperang melawan ini di salah satu desa di Nawakerti, di Karangasem, dan akhirnya berhasil. Ini kita harus basmi ya. Ini kita langsung eksekusi saja ya. Ya, jadi ini dia paritnya, parit kecil ya, di bedengan saya. Jadi ini bedengannya. Jadi ada paritnya di sini. Tujuannya kalau hujan nanti air bisa langsung mengalir ke sini. Yang berikutnya itu adalah kita lakukan penjarangan daun ya. Daun-daun yang sudah tua itu kita ambil saja. Dan daun tua seperti ini. Kita juga membersihkan gulma ya. Tapi karena lahan saya ini memang bersih sekali, jadi tidak ada gulma atau tanaman liar yang ada di bedengan kita ya. Jadi itu harus bersih dia. Ini hanya sedikit aja, ini ada ini. Tidak banyak tanaman gulmanya. Kita bersihkan. Selanjutnya adalah kalau ada ya cabai yang terserang Anthranoxa atau lalat buah, itu kita harus segera petik ya, harus segera petik dan bersihkan. Kenapa? Supaya tidak menular ya, atau menginfeksi buah yang lain. Tapi ini tanaman cabai saya karena belum ada yang terinfeksi ya, ini masih sehat semua dan ya sejauh ini masih aman. Jadi ini saya tidak ada contoh yang saya bisa ambil. Jadi sejauh ini tanaman saya masih aman semua, belum ada terkena jamur Anthranoxa.
Jadi ya, kalau ini pare ini kuning karena memang usianya sudah tua ya. Saya sudah buat beberapa kali videonya. Dan ini memang buahnya masih ada juga yang besar. Di luar sana juga ada buahnya yang cukup besar ya. Dan sepertinya tadi sudah harus dipanen ya. Ya ini merambat sampai ke sini. Saya nggak tahu di mana buahnya tadi bersembunyi. Tapi dia ada di luar sini deh. Nah itu dia. Itu dia terlihat dari situ. Jadi ini kita bisa panen saja. Oh. Ini dia buah parenya. Oh. Ini besar sekali nih buah parenya ini. Di sini ada satu. Di sini juga ada satu ini. Ini panen yang ketujuh ini. Jadi, bagus sekali ya buah parenya ya. Nah selanjutnya pengendalian untuk hamanya yang tak kalah penting yang perlu kita lakukan adalah penyemprotan pestisidanya ya. Bisa kalau karena kita menerapkan sistem organik bisa menyemprotkan pestisida organik atau biasanya kita bilangnya pesnat ya. Jadi itu penting supaya apa? Supaya kita bisa meminimalisir ya serangan hamanya. Penyemprotannya sendiri itu dilakukan 1 kali 1 minggu tergantung kondisi tanamannya. Nah kalau habis nyemprot tiba-tiba hujan, nah itu dia harus disemprot lagi. Karena apa? Waktu disemprot terus hujan kan ikut dia dibawa sama air hujan. Yang berikutnya itu adalah pemberian pupuk. Pupuk itu bisa pupuk organik padat ya atau pupuk organik cair. Ya, tujuannya apa? Supaya hara yang ada di dalam tanaman itu tetap bagus ya. Jadi kandungan yang dalam tanah itu mampu membantu tanaman itu tuh bisa tetap survive ya atau bisa tumbuh dengan baik sehingga hasilnya pun bisa maksimal. Yang berikutnya untuk mengatasi lalat buah memasang perangkap ya. Perangkapnya itu namanya perangkap lalat buah ya, itu lalat buah jantan yang akan ditangkap yaitu karena dengan menggunakan cairan petrogenol itu. Jadi caranya juga sangat mudah. Jadi biasanya ada di toko pertanian itu dengan digantung saja dia dengan kapas ya. Kita taruh ya. Itu mudah sekali. Jadi cairannya itu kita celupkan ya, kapas kita celupkan ke cairan petrogenolnya, kita gantung ya di dalam bisa menggunakan botol dan botolnya itu kita berikan lubang. Maka lalat buah jantan akan datang dan tertarik ke sana. Akhirnya jebakannya di bawahnya itu ada air ya. Jadi dia akan ngumpul di sana nanti tertangkap. Tetapi kelemahan dari petrogenol ini adalah yang ditangkap itu hanya lalat jantan ya, lalat betina tidak akan ikut. Tetapi paling tidak bisa mengurangi populasi atau jumlah dari lalat buahnya. Kan kalau lalat jantannya itu ketangkap kan berarti nggak ada yang membuahi lalat betinanya seperti itu. Nah yang berikutnya yang bisa juga kita lakukan untuk mengantisipasi penyakit-penyakit ini dengan penggunaan mulsa plastik sebenarnya. Tetapi saya nggak menerapkan itu karena saya nggak terlalu perlu ya, di lahan saya masih aman ya sejauh ini dari serangan hama ya, walaupun hanya di pekarangan rumah. Jadi saya nggak menggunakan, tetapi bisa juga menggunakan mulsa plastik ya. Tujuannya mulsa plastik itu kan selain apa itu namanya media tanam yang di raised bed itu tetap lembab, dia juga mengurangi tumbuhnya gulma ya. Jadi lahan itu tetap bersih dia ya, seperti itu. Ya mungkin itu beberapa tips ya bagaimana kita mewaspadai musim hujan dan bagaimana kita bisa mengatasi
ya penyakit-penyakit tanaman yang akan muncul pada saat musim hujan. Ya, mudah-mudahan tips ini sederhana ya, bisa menginspirasi dan hasil kebun di lahan komersil, di lahan yang luas bisa tetap bagus, dan juga yang di pekarangan khususnya ya. Yang bagi Bapak Ibu yang sudah memulai di kebun pekarangan, lahannya bisa tetap menghasilkan pada saat musim hujan ya. Demikian tips dari saya, Julianto Samosir, channel Rumah Kebun Organik, dan jangan lupa untuk menanam, siram, rawat, dan dipanen. Satu lagi, tetap semangat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.